Firman Tuhan kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu kepada manusia itu atau Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Hati-hati. Nggak segampang itu kita dengar perkataan. Minta hikmat sama Tuhan supaya nggak kita sebagai kaum pria yang harusnya memimpin, jangan iya aja atau dibawa ketiak istri ya. Dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Kita lihat karena ketidaktaatan manusia ya, perempuan mengalami sakit penyakit juga, susah payah dalam mengandung. Saya melihat istri saya ya nggak gampang ya. Terus Adam harus kerja keras ya, karena dibilang katanya sini tadinya mereka tuh kerja sangat sukacita ya. Saat Tuhan ciptakan bumi, lalu manusia yang terakhir dan mereka suruh menjaga dan memelihara bumi, kerja mereka sukacita ya. Tapi karena mereka jatuh dalam dosa, dibilang bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu. Tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Ya. Luar biasa ya. Nah, setelah mereka tahu, mereka telanjang, mereka coba melakukan apa yang terbaik untuk mereka. Ya, biasa manusia senang mengcover sesuatu yang jelek. Ya, kalau ibaratnya luka, ya bukan disembuhkan, lukanya ditutup-tutupin. Tapi namanya luka borok, baunya pasti kelihatan. Ya, kalau kita ada luka hati atau dosa, bukan untuk ditutup-tutupi, tapi kita datang sama Tuhan. Tuhan, tolong saya. Ya, kita harus rendahkan hati kita, datang sama Tuhan, minta Tuhan memulihkan ya. Puji Tuhan, ayat 21 bilang, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Wow. Ini penumpahan darah pertama ya, di mana Tuhan mengorbankan binatang untuk menutupi ketelanjangan mereka ya. Kita bisa lihat ini seperti figur bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Ya, harus ada darah ya yang tertumpah. Dan akhirnya mereka punya baju yang terbuat dari kulit binatang ya. Dan luar biasa ya. Lalu apa yang terjadi? Tuhan mengusir ular dari Taman Eden. Dan ayat 24, ia juga menghalau manusia itu dari sebelah timur Taman Eden, ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ya. Jadi mereka diusir, nggak boleh ada di Taman Eden, dan dipastikan jangan sampai mereka menuju pohon kehidupan. Kenapa pohon kehidupan ini sangat spesial ya? Karena pohon kehidupan ini adalah pohon yang tadi ada saya baca tentangnya. Ini dia. Ayat 22 ya. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, salah satu dari kita. Ini aja udah ngomongin Trinitas ya. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Kenapa nggak boleh makan? Karena kalau mereka makan, mereka akan hidup untuk selama-lamanya. Luar biasa. Ya, makanya mereka dikeluarin ya dengan kondisi yang mereka berdosa, yang akhirnya mereka tahu, merasa malu, mereka merasa tertuduh dengan dosa ya. Kita di sini nggak ngelihat mereka minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampun, nggak. Ya, mereka dikeluarin, ya, semuanya dikutuk Tuhan, tapi Tuhan nggak ngutuk Adam dan Hawa, dikeluarkan. Tuhan kasih kesempatan. Di sini kita bisa lihat, inilah kemurahan Tuhan.
ya udah dosa, nggak dihukum langsung, tapi Tuhan kasih kemurahan, ya. Dan sampai tidak dikasih makan pohon kehidupan aja itu kemurahan dari Tuhan. Bayangkan dengan kondisi dosa, ya, proses kematian berjalan, ya mereka kalau bisa hidup selama-lamanya, tapi semakin kondisi fisiknya juga, bayangin, saya nggak kebayang kalau kita tuanya tua banget, tua umur 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, ya. Makanya di Wahyu 22 juga ayat 2, ya, ini saya baca, ya. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberangi sungai itu, ada pohon kehidupan. Pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Amazing. Wow, Kejadian 3, pasal yang sangat-sangat menarik. Ya, saya percaya kalau saya juga ada di posisi Adam dan Hawa, pasti saya juga jatuh. Ya, namanya manusia ditawarin cobaan, ya bisa aja jatuh. Ya mungkin ada di antara kita yang berpikir, Adam mana Hawa sih, masa dilarang Tuhan, ya jatuh dalam dosa. Karena mereka lihat sedikit, kita nggak tahu buah pohon yang dilarang Tuhan itu gimana, tapi dilihat tuh rupanya bagus banget, enak dipandang, ya. Ini memang benar-benar dosa banget, ya. Dan saya juga kalau ada di posisi itu, dengan dibilang enak dipandang, ini Hawa sendiri, Adam sendiri, dia ngeliat langsung. Kita sih sekarang hanya bayang-bayangin aja, ya. Tapi saat itu mereka yang tahu, dan mereka yang punya hubungan pribadi langsung dengan Sang Pencipta Allah sendiri, ya. Mereka aja bisa melanggar, memberontak. Apalagi kita yang enggak ngelihat langsung dan rasakan langsung hadirat Tuhan, pastinya kita bisa lebih parah. Tapi puji Tuhan, setiap kita berdosa, Tuhan selalu kasih kesempatan untuk kita kembali sama Tuhan, karena Tuhan yang mau dia punya hubungan dengan kita, ya. Mungkin kita nggak mau punya hubungan dengan Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang mau. Makanya dia kirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk mati di kayu salib. Puji Tuhan, kiranya lewat renungan ini saya diberkati, ya, teman-teman yang nonton juga diberkati. Amin.